Kalau terjadi seperti itu, Bapak Ibu ya nggak bisa. Kalau kita nanti ekspor nggak boleh kita tiba-tiba membeli produk yang kita nggak tahu latar belakang dari si supplier tadi. Ini yang membedakan ya kalau kita di ranah domestik dengan di ranah ekspor ya. Atau di ranah domestik tapi end user kita adalah misalkan yang high class ya, misalkan kayak hotel bintang 5 ataupun restoran yang besar, itu mereka pasti akan minta COA tadi. Nah inilah yang Bapak Ibu harus mulai tanamkan bahwa supplier itu jangan gonta-ganti Pak. Nanti Karena traceability-nya nggak jalan ya, ya Pak. orientasi itu jangan ke murah atau tidaknya dulu. Tapi kalau kita sudah ngomong hasap ya, itu orientasinya adalah aman tidak gitu loh. Karena hasap itu sekali lagi adalah platform keamanan pangan, bukan platform untuk murah dan tidaknya seperti itu. Tapi bagus Pak, Ini Insya Allah ini berkaitan kalau diangkat berkaitan ke menjadi itu nggih, Pak Bambang, ke nah, ketertelusurannya nggih. ya, ya itu saya kasih contoh tadi ada QR code kalau di produk kami yang Oh, perikanan itu sampai nelayannya, kapalnya, semua oh, berarti ditulis. udah sudah Iya, sudah MSC, Pak. ya. Jadi ya kalau di perikanan biasanya standarisasinya kita mengacu MSC ya, Marine Stewardship Hmm. Council ya. Tapi Iya. secara umum yang penting tertrace ya, yang paling penting Oke. adalah tertelusur. Nah Oke, ini jadi Pak ada from checklistan gitu Pak ya untuk nanti besok atau lusa saya terjun ke kebun. Nah nanti mm-mm. sama pihak petaninya ini harus ada ini harus gini 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 gitu ya Pak ya. Ya, tapi Itu ada checklist sebelum nggak Pak? sebelum masuk itu Bapak harus bikin dulu dokumen hasap kita dan yang dimulai dengan GMP tadi kita finalkan dulu, kita buat dulu. Oke, Jangan belum-belum ya ya. kita menerapkan ke bawah nanti bingung yang di bawah ya. Jadi bikin dulu Oke. sampai fix ya, Hmm. sampai kira-kira buyer kita itu merasa puas ya. Saya yakin kalau Bapak nggak usah hasap dulu lah, Bapak punya dokumen GMP untuk jeruk nipis yang Bapak kirim tadi, itu sudah sangat ini, sangat kepo ya kalau bahasa anak muda sekarang. Jadi value propositionnya itu sudah cukup untuk mendiferensiasi ya bahwa produk Bapak itu lain dengan yang lainnya. Dan itu biasanya Oke. kan konsekuensi logis ya, harganya menjadi mungkin lebih murah atau Bapak diprioritaskan menjadi pemasoknya seperti itu. Oke. Baik, Ya. terima kasih Oke, banyak terima kasih untuk Pak. Pak Ya. Pak Iwan, makasih banyak. Ada lagi Bapak Ibu, monggo Mbak Fitri. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Mungkin ini ada dua yang raise hand, Pak. Silakan Pak Karimanto dulu mungkin ya. Baru setelah itu Bu Ira. Silakan Pak. Ya, makasih. Selamat siang, Pak Bambang. Ya Makasih, Mbak Pak Fitri. Karimanto, Iya, monggo Pak. ya Pak. Dengan materi tadi itu pada prinsipnya keamanan pangan itu sangat penting. Nah, sedangkan di lapangan, Ya, khususnya ini di tingkat menengah ke bawah, Pak ya, yang ya, kebanyakan di daerah itu pelaku usaha kecil itu produknya adalah olahan makanan. ya, Tentunya bagaimana menentukan tiga pokok bahaya tadi ya, kalau dibicarakan ke para UMKM yang mana mereka cenderung terus terang aja hal ini belum familiar. Yang penting produksi rasanya enak jadi gitu kan Pak. ya. Rata-rata kan seperti itu. Nah kita menginginkan dengan adanya ini bisa tersalurkan setidaknya memahamkan bagaimana alur produksi itu bisa aman tidak hanya untuk sendiri tapi untuk yang lain. Nah tentunya bagaimana cara kita apa itu dengan sederhana menerangkan ini gitu Pak. Poin apa lah gitu. Awas jangan sampai keracunan atau awas bagaimana gitu. Terkadang susah loh Pak di lapangan itu Ya, ya, ya. eh, Betul, betul Pak, betul. apa itu Oke. mengingatkan hal ini bahkan sampai marah kalau dikatakan nggak sesuai gitu udah bagus kok.
bahasa Baik. sederhananya tuh gimana Pak ya? Dan saya cukup tertarik dengan cara CCP yang apa itu pohon keputusan tadi Pak. Iya, Saya ingin lebih memahamkan lagi tentang itu Pak. Apakah iya, iya, pertanyaan-pertanyaan Q1 sampai Q4 itu baku iya. seperti tadi untuk penelusuran keamanan, mencari titik kritis pada sebuah produk? Apakah seperti itu atau ada hal tambahan lain Pak? Mohon minta Ya, dipahamkan. terima kasih Pak Karimanto. Produknya izin kalau boleh tahu apa Pak ya? Bakso ikan Pak. Bakso ikan. Oke, siap. Ikannya ikan apa Pak? Ikannya ikan tuna. Oke, Ikannya siap. kebanyakan ikan tuna. Oke. Lokasi di mana Pak? Lokasi di daerah Bandung Pak. Oh, di Daerah Bandung. Ciwidey. Ya, ya, ya. Saya punya komunitas di sana Pak. Nanti coba saya kenalkan dengan teman-teman yang di sana. Jadi secara Siap, singkat Pak. begini Pak Karmanto ya, apalagi Bapak Iya. menggunakan tuna ya. Tuna itu sudah punya SNI wajib ya. SNI wajib itu apa? Dia produk yang menggunakan tuna itu harus ber-SNI kalau dia diedarkan di Indonesia. Jadi selain berizin edar BPOM, tapi dia juga sudah ber-SNI. Itu kayak contohnya kayak air mineral itu loh Pak, air apa namanya air dalam kemasan itu kan ada dia izin edar BPOM nomor sekian sekian, SNI nomor sekian sekian gitu dah. Nah sama, jadi tuna ini juga sudah ber-SNI. Kenapa? Karena memang tingkat bahayanya sangat tinggi. Salah satu yang kita pelajari tadi adalah kandungan histaminnya yang itu bisa naik dan itu bisa mematikan Pak. Memang tidak separah sampai sianida enggak, cuma histamin ini dalam jumlah yang sangat tinggi ya, itu bisa membuat penyakit-penyakit derivatif ya, khususnya seperti penyakit liver ya. Kemudian juga ada banyak referensi ya, nanti Bapak bisa baca sendiri, tapi intinya adalah memang pengaruh ke kesehatan itu jelek sekali. Nah, caranya adalah pemerintah membentengi dengan SNI tadi. Nah, mungkin sebelum kita ke HACCP ya, sebelum kita ke HACCP, ada baiknya Bapak juga mendownload ya, nanti di Google banyak itu SNI tuna gitu. Nah, SNI tuna itu kalau misalkan produk bakso Bapak itu sudah bisa ber-SNI ya, nanti kalau Bapak berkenan untuk bagaimana cara mendapatkan SNI bakso tuna saya, nanti saya bisa menghubungkan dengan teman-teman di KKP ya, yang di Siap, siap. PDSKP. Tapi kalau untuk HACCP ya, mungkin kita mulai dengan GMP dulu Pak. GMP itu adalah CPPOB-nya produk-produk perikanan. Jadi makanya setiap saya memberikan penjelasan, saya akan bertanya balik dulu, produk Bapak, Ibu apa? Karena nanti saya takut salah memberikan terapi ya. Kalau memang produk olahannya misalkan adalah nugget ikan gitu, ulangi nugget ayam misalkan seperti itu, maka CPPOB cukup. Tapi begitu Bapak mengatakan bakso ikan, nah ini sudah ranahnya Kementerian Kelautan Perikanan tanpa menghilangkan kewajiban izin edar BPOM kita. Nah, nggak usah khawatir Pak, jadi izinnya banyak dong. Enggak sih. Jadi nanti itu ada kerjasama di antara otoritas kompeten itu, kalau memang sudah dibina oleh Kementerian Kelautan Perikanan ya. Dan dalam hal ini saya mungkin bisa memberikan penjelasan salah satu kementerian yang memang cukup membantu kita ya para UKM untuk bisa betul-betul naik kelas itu adalah Kementerian Kelautan Perikanan, karena saya lama sekali berhubungan dengan mereka, ada banyak program mereka, tapi untuk mendapatkan sertifikat GMP itu mudah Pak. Nah itu dijadikan sebagai prerequisite program HACCP Bapak. Nanti BPOM akan simultan ya, akan Bu, Pak, mungkin ada BPOM yang datang, saya sudah bersertifikat GMP. Nah, tentunya pada saat mereka melakukan program PMR ya, apa namanya program manajemen resiko, itu kita akan lebih dimudahkan karena mungkin nggak akan mengulang balik ya kalau kita sudah punya ruang proses yang hygiene ya,
terus tiba-tiba ini kurang ini kurang ini kurang ini, saya yakin tidak. Kita kan nggak punya GMP, artinya akan mempercepat kita untuk mendapatkan tadi PMR-nya BPOM, karena sebelum izin edar itu sekarang ada PMR Pak untuk BPOM. Apalagi kalau ini bakso ya, baksonya di frozen apa enggak Pak pemasarannya? Pemasarannya tidak, Pak. Oh enggak, berarti langsung dalam bentuk ini ya, paling didinginkan gitu ya, di Proses kulkas gitu ya ya. di suhu ruangan, diedarkan, begitu aja, diedarkan dalam arti Oke, dalam kalau bentuk memang hangat, begitu. begitu. Iya, iya. Iya, itu mungkin kalau ada teman saya yang di Tangerang Selatan, itu kayak bakso sakana itu ya Pak ya. Iya, Mirip. iya, Pak. Oke. Nah, kalau seperti itu biasanya akan lebih bagus nanti izin edar Bapak diurus saja sekalian untuk ininya Pak, apa namanya? Untuk frozen aja Pak. Karena kalau Iya, iya, iya. seperti itu kan masa yang namanya kalau suhu ruang itu ya tadi 4 jam tadi, nanti kita kena stafilococcus gitu loh. Tapi kalau Iya, frozen iya. kan kita sudah lebih aman lagi. Nah, walaupun berjenjang, nanti kita mulai dulu dengan ngurus GMP kita atau SKP kita, baru nanti setelah itu bisa diurus untuk PMR ataupun izin edar BPOM-nya. Tapi saya kembali ke pertanyaan Bapak, bagaimana untuk bisa membuat rekan kerja kita itu mengerti ini loh aturan mainnya. Nah, yang pertama nanti Bapak print out dulu ya alur proses ya. Kalau belum ada, itu dulu yang dibuat. Alur prosesnya pembuatan bakso ikan tadi. Karena tanpa alur proses kita akan sangat sulit sekali untuk menganalisis tiga cemaran tadi, yang fisik, kimia, biologis tadi. Di mana yang kita mau analisa nggak akan tahu. Nah kemudian kalau sudah ada diagram alirnya, ya, insya Allah ini semua tugas kalau Bapak kerjakan, ya, nggak apa-apa nanti nanya-nanya sama mungkin putranya atau dengan sesama ini apa namanya peserta ini, silakan ya. Nanti kan tim penilai akan melihat ini jiplak habis apa tidak. Jadi jangan Pak, jangan takut ya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman di apa namanya di Zoom atau kita ada sarana komunikasi lewat Telegram ya. Itu silakan manfaatkan sebaik mungkin. Kita tetap memaklumi kalau Bapak Ibu nanti masih saling bantu ya, silakan nggak apa-apa. Ya, nanti akan betul-betul nggak boleh contekan itu kalau memang sudah dibintek dan ini ya sesaat memasuki sertifikat kompetensinya BNSP. Nah itu ya nggak boleh kita. Tapi kalau untuk mengerjakan tugas ini silakan. Nanti bisa saling komunikasi dengan teman-temannya. Yang penting Bapak Ibu mengerti. Nah, diagram alir kuncinya ya. Jadi alur proses Bapak itu ya, itu harus benar-benar confirm dulu ya. Terus tadi intended for use-nya tadi, peruntukan produknya ya. Yang pertama adalah anggota tim, kemudian diagram alirnya, kemudian peruntukan produknya itu untuk apa? Itu dulu. Kalau itu sudah bisa Bapak kerjakan ya. Nah, itu sudah cukup bagus ya. Jadi yang pertama tadi membentuk tim HACCP, kemudian yang kedua product description Bapak itu seperti apa, terus dijelaskan itu untuk ekspor atau untuk domestik, terus cara kemasannya seperti apa, seperti yang dijelaskan Mas Amir tadi, kemudian diagram alir. Nah, diagram alir ini nanti terus diverifikasi. Verifikasinya siapa? Mungkin bisa dengan teman-teman sesama yang mengikuti Zoom ini. Ya, siapa yang akan menjadi tadi prepare by, verified by, approved by, itu silakan ya. Nah, sampai di situ kalau itu bisa Bapak tulis secara jelas, itu akan sangat membantu untuk menjelaskan ke supplier-supplier ataupun rekan kerja Bapak. Kenapa? Pada saat nanti ada yang tahapan yang kita yakini itu merupakan CCP ya, seperti tadi saya sampaikan kalau itu perlakuan pemasakan ya,
itu udah besar kemungkinan lah CCP. Itu kita bisa bold merah misalkan. Nah, nah dari situ yang merah itu Bapak diskusi sama mitra atau pemasok ini loh, yang di merah ini. Kalau sempat ini melebihi standar habis kita. Kenapa? Karena mungkin ada histamin. Histamin itu apa toh? Googling. Ini loh histamin. Jadi inilah yang disebut kita sharing ya, sharing knowledge ya Bapak Ibu. Tapi betul-betul orang yang kita ajak diskusi itu nanti akan bisa mengerti. Oh iya ya, ternyata tuna ini ada histamin. Begitu perlakuan rantai dinginnya kurang ya, apalagi kalau bakso ikannya dibiarkan aja seharian di meja ya, nggak diapa-apain, oh, peluangnya histamin naik akan sangat tinggi gitu. Ini ya Bapak Ibu yang tidak hanya Pak Karimanto, yang lainnya juga ya, kalau produk kita itu kira-kira berisiko tinggi ya, misalkan ini dari tuna tongkol cakalang ya, kemudian frozen tadi, kemudian kaleng, lebih bagus betul-betul kita ini mulai untuk membuat sosialisasi akan pentingnya keamanan pangan terhadap mitra-mitra kerja kita. Nggak usah hasap ya, bisa CPPOB ya, tapi benar-benar kita itu menjelaskan ke mereka itu dengan penjelasan yang kira-kira gampang dimengerti ya. Ini tadi contohnya gampang sekali, kalau histamin itu kan bisa di googling akibatnya apa kalau misalnya terlalu tinggi, dan ternyata benar. Jadi mungkin cara penyimpanan kita hanya dikasih di suhu ruang gitu, jelas itu histaminnya pasti akan naik. Kalau kita analisa pakai pohon keputusan di Q3-nya ya itu pasti iya ya. Jadi Q1-nya adalah ya, Q2-nya tidak, Q3 ya, Q4-nya udah tidak bisa ditangani lagi di tahapan berikutnya. Artinya merupakan CCP. Kalau sudah CCP, apakah kita menjadi ketakutan? Enggak, Pak. Justru dengan kita tahu bahwa tahapan itu merupakan CCP, kita protek betul di tahapan pemanasan itu, benar-benar harus mengikuti tadi suhunya, minimal sekian, waktunya harus sekian, dan semuanya itu ditulis. Nah, mudah-mudahan dengan begitu Bapak Ibu sudah mulai membuat semuanya itu secara tertulis, itu awal yang bagus, nanti BPOM itu masuk. Oh ya, ini Pak Karimanto udah ngerti tentang keamanan pangan, jadi akan kami dampingi gitu. Jadi Bapak Ibu, saya tidak promo, tidak sama sekali, tapi dari teman-teman angkatan Bapak Ibu yang 2 tahun lalu, ya saya alhamdulillah masih komunikasi baik dengan kami. Itu Pak, alhamdulillah Pak, kami dapat pendampingan hasil produk dari Kemenperin. Nah, itu berawal dari seperti diskusi ini Pak. Jadi saya biasanya kalau membawakan materi hasap itu teorinya nggak terlalu banyak. Lebih baik kita banyak diskusi seperti ini. Karena the real ultimate ya, atau apa yang Bapak Ibu harapkan itu nanti insya Allah akan datang sendiri. Bahkan yang dari Semarang kemarin, aduh Pak, saya mau cerita. Kenapa Bu? Saya itu Zoom pagi Pak. Ternyata jam 3 sore itu teman-teman dari Kemenperin yang memberikan fasilitasi hasil produk itu sudah di depan pintu rumah saya gitu, dari Jakarta. Nah ini kan sebuah success story ya Bapak Ibu. Dari mulanya hanya mengikuti training kompetensi Kemenkop UKM ini. Makanya di tahun ini, kemarin waktu dibuka oleh Pak Kristianto, dari banyak success story ini kita ingin setelah training BIMTEK, setelah BIMTEK sertifikasi, dan setelah itu kita melakukan pendampingan sampai dengan business matching gitu. Yang kemarin beliau cerita nanti direncanakan di Batam itu. Nah, mudah-mudahan ini sebuah peluang ya Bapak Ibu, karena kita juga tidak tahu ya kita nanti akan sukses di mana, semua itu adalah rahasia ilahi ya. Tapi paling tidak sebagai manusia kan kita wajib berikhtiar ya. Nanti masalah hasil kita serahkan sama Allah. Begitu ya Pak Karimanto. Tapi saya senang sekali Ya, Pak. dengan
dari Bapak untuk bakso ikannya ingin mensosialisasikan pentingnya keamanan pangan ini. Iya. Ya, Pak, mohon maaf, oke. kalau Ya, kalau di gimana, Pak? Kabupaten Bandung khususnya ini ke siapa saya menghubungi dan Boleh, kalau boleh. berkenan saya Nanti boleh minta nomor Bapak? ya nanti Mbak Fitri ya Pak, biar menghubungi Bapak ya. Siap, Oke, siap. nanti saya kasih link yang di Bandung Pak. Siap, Bapak. Baik, Makasih ya, Pak. sami-sami. Selanjutnya siapa Mbak Fitri? Mungkin berkaitan dengan penentuan batas kritis ya Pak. Mohon Ya, ditunggu sebentar Bu Ira. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Yudin Ibrahim. Bagaimana menentukan batas-batas kritis Pak? Mungkin Pak Yudin Ibrahim bisa open mic Pak. Barangkali bisa menyebutkan produknya apa begitu. ya, harus tahu dulu Pak, saya produknya apa dulu. Iya Pak, ya dari Yudin. Silakan Pak. Ya, Silakan. kalau untuk produk bandeng bebas duri beku, Iya. Tadi apa Pak produknya? bandeng bebas duri cabut tulang, Oh, siap, bandeng. Sampai di presto nggak Pak? enggak cuma beku, Beku ya? ya Oke. Kemasannya apa Pak? plastik vakum. Plastik vakum. Oke. Sementara ini Bapak kasih expired date berapa bulan atau tahun? Belum tahu Pak, Belum ya? Belum ada ya informasi expired date-nya. belum ada Pak. Nah, tapi dari pengalaman Bapak, mungkin produk itu akan misalkan sudah berbeda rasa, bau, segala macam selama berapa bulan, Pak? Dia kalau dalam suhu beku dia sampai 9 bulan masih bagus Pak. Masih bagus. Lokasi Ya, di di Palu Sulawesi Tengah. Palu, Sulawesi Tengah. Saya lama di Pare-Pare, Pak. Tapi Oh, di mudah-mudahan bisa, Sulawesi Selatan ya. ya, bisa sedikit sharing. Baik, saya langsung jawab, Pak. Kebetulan 2 bulan lalu dengan Kemenkop kami diberi tugas juga untuk melakukan kurasi ya terhadap produk-produk UKM yang akan diekspor ke Arab Saudi, ya, ke Middle East. Nah, salah satu yang saya cukup appreciate ya Pak, itu dari Pangkep ya Sulawesi Selatan, itu adalah betul tadi bandeng cabut duri, tapi dia sudah di presto Pak. Kemudian dia bikin nugget bandeng ya, dan dia juga bikin bakso bandeng. Nah, kebetulan di kulkas di rumah saya masih simpen itu. Dan ternyata cukup bagus ya dari sisi pengolahan dan rasa yang dihasilkan itu. Kita jadi kalau sudah bandeng ini kan harus hati-hati Pak ya. Nanti biasanya kalau kita nggak tahu cara mengolahnya kan kadang amis ya begitu dibuat produk olahan. Nah, tadi termasuk yang Bapak sampaikan untuk cabut duri ya, itu kan masih basic ya, masih basic. Saya yakin itu belum membutuhkan izin edar BPOM ya, karena dia produk olahan, sorry, dia bukan merupakan produk olahan, tapi masih menjadi produk yang merupakan bahan baku. Justru enak Pak, nanti itu sertifikatnya cukup GMP ya, Bapak bisa Baik Pak. menghubungi dinas apa namanya dinas perikanan kabupaten kota, nanti Bapak minta Pak saya minta SKP gitu. Kadang-kadang teman-teman di daerah itu masih menggunakan nomenklatur lama ya, SKP standar kelayakan proses. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu sekarang pemerintah sudah merubahnya nomenklaturnya itu menjadi GMP yang kemarin saya sampaikan di hari pertama sesi 1 itu. Nah, kuncinya Bapak, kalau bandeng cabut duri itu adalah kalau memang nanti peruntukannya itu untuk ekspor ya, biasanya mereka pasti meminta hasep. Tapi sekali lagi karena ini kan nggak dikasih bumbu, nggak dikasih marinasi ya Pak? Enggak ada. Nggak ada Ori. ya? Iya, ori. Jadi ori ya. Nah, itu lebih mudah. Jadi nggak perlu izin edar BPOM itu. Bapak cukup ngurus SKP atau GMP-nya tadi, itu sudah bisa diperjualbelikan. Nah, nanti yang kata kuncinya di situ adalah
bagaimana Bapak bisa membuat diagram alir tadi ya, yang saya jelaskan ke Pak Karimanto tadi. Di diagram alir itu gimana titik kritisnya? Itu Bapak harus bisa menjelaskan. Karena pada saat ada mungkin dari dinas atau mungkin dari buyer akan mengunjungi Bapak ya, itu dia udah nggak akan khawatir lagi kalau kualitasnya itu turun. Kalau menurut saya ya, karena ini perlakuannya adalah betul-betul frozen, itu kemungkinan besar CCP-nya di bahan baku, Pak. Ya, di bahan baku, ya. Jangan sampai Bapak telat es. Artinya pada saat memanen bandeng, ya, itu betul-betul harus langsung di es. Sehingga pada saat sebelum dilakukan pengolahan, suhunya itu di bawah 4,4 derajat. Itu kalau memang kita mau ini ya, membuat dokumen GMP atau HACCP secara formal. Nanti pasti itu akan diminta soalnya. Syarat penerimaan bahan baku Bapak bagaimana? Wah ya biasanya sudah lah Pak, dari Bandung, dari nelayan atau petani tambak itu kumpulkan, kemudian dicabut durinya, ya, sisiknya kan harus dihilangkan dulu ya, insang perut juga dihilangkan, kemudian cabut duri, langsung cuci air, terus langsung di frozen. Nah, jika penjelasan Bapak seperti itu, saya agak khawatir nanti GMP-nya nggak akan keluar, Pak. Jadi tetap kita harus melakukan analisis ya, atau assessment, di mana titik kritisnya. Setahu saya kalau perlakuannya seperti tadi, itu kemungkinan yang paling besar menjadi CCP adalah di penerimaan bahan baku. Jadi rantai dingin menjadi kata kunci. Kemudian Bapak melakukan proses frozennya menggunakan apa, Pak? Pakai freezer biasa yang cash freezer itu, atau pakai mungkin ABF, air blast freezer, atau yang lain, Pak? Masih freezer rumah tangga. Tahu freezer rumah tangga. Ada satu tips ya Pak, pengalaman saya, kalau melakukan freezing itu jangan menggunakan freezer yang chest freezer yang box kotak itu, ya. Itu hanya untuk menyimpan Pak. Bagaimana cara untuk membekukan cepat, walaupun ini belum terstandarisasi, tapi karena kita UKM, mudah-mudahan nanti pembina mutunya memaklumi, kita menggunakan freezer yang dipakai dulu untuk membuat es lilin itu loh Pak, es mambo, ya, kayak kulkas biasa tinggi gitu, tapi dia khusus untuk membekukan produk. Tahu kan Pak? Ya, yang untuk es batu ya Pak. Iya betul, ya, yang untuk bikin es batu, betul sekali Pak. Itu memang lebih cepat Pak, lebih cepat membekukan, karena pada dasarnya produk beku itu sebenarnya harus menggunakan pembekuan cepat. Pembekuan cepat itu tidak bisa menggunakan freezer biasa, tidak bisa menggunakan apa namanya chest freezer ya, tapi menggunakan minimal air blast freezer. Nah itu biasanya kalau di diukur berapa waktunya ya, itu bisa tergantung volume 4 sampai maksimum 8 jam itu sudah beku total. Nah, selama ini berapa jam Pak untuk beku? Iya Pak, gimana? Putus-putus signal di sini Pak. Ya, selama ini sampai dengan beku total berapa menit? Berapa jam? Sampai 7-8 jam Pak. Oke, mudah-mudahan masih bisa. Karena mungkin volumenya nggak terlalu banyak ya. Iya Pak. Oke, sehari berapa kilo Pak yang dibekukan? Halo, iya Pak. Sinyal saya jelek ya Mbak Fitri? Di sini putus-putus Pak. Baik, baik. Saya coba bantu. Oke, gimana Mbak Fitri lebih jelas ya? Sudah Pak. Ya.
Oke, selama ini volume per hari berapa, Pak? Sehari itu sampai 10 kilo. 10 kilo ya, masih cukup. Masih cukup itu dengan 7 sampai 8 jam. Tapi kalau Bapak bisa menggunakan freezer yang dipakai untuk es batu itu akan lebih bagus ya. Tapi sekarang silakan Bapak mencoba untuk mengerjakan semua tugas ya. Sekali lagi silakan nanti berdiskusi dengan sesama teman yang mengikuti Zoom ini atau mungkin dengan putranya atau yang lain. Yang penting Bapak mengerti. Karena soal yang kita berikan itu betul-betul ke titik-titik kunci ya, pemahaman keamanan pangan ini di level UKM. Sehingga yang paling pokok Bapak bisa bikin diagram alir itu ya. Kemudian nanti dari diagram alir itu kita akan bisa membuat hasep plan yang tadi yang apa namanya tabel tadi. CCP-nya nanti di mana, kemudian batas kritisnya berapa, terus apa namanya monitoringnya bagaimana, corrective action-nya seperti apa, verifikasi, dan terakhir record keeping-nya seperti apa. Kalau itu Bapak bisa bikin ya, walaupun Bapak belum punya dokumen hasepnya itu dalam bentuk manual hasep yang komplit, saya yakin nanti pembina mutu ya, apakah itu dari Kementerian Kelautan Perikanan, ataukah dari BPOM, ataukah dari Kementerian Kesehatan, itu sudah sangat senang, Pak. Jadi pendampingannya nanti itu biasanya saya tidak mendahului ya, teman-teman dari UKM ini nanti kalau sudah mempunyai kompetensi di HASEP, secara refleks dia akan mencari pendampingan. Nah, pendampingan ini banyak, Pak. Ada dari Kementerian apa Koperasi UKM sendiri, ada Kementerian Kelautan Perikanan, ada Kementerian Perindustrian, ada bahkan dari Bank Indonesia yang mereka memberikan ini hasep produk, pendampingan hasep produk sampai dengan keluar. Artinya apa? Kalau hasepnya itu sudah hasep produk, maka produk Bapak tadi, misalkan bandeng cabut duri tadi, itu sudah punya hak untuk dikasih label HACCP. Nah ini wah dahsyat sekali ini. Bapak bisa kirim ke hotel atau restoran yang di Palu, ataupun di Sulawesi Selatan, atau bahkan bisa dilakukan proses ekspor. Tetapi hasil produk loh ya, bukan hasil kompetensi untuk kita semua sekarang ini ya. Dan itu bukan tidak mungkin, Pak, karena yang angkatan 2021 kemarin sudah ada beberapa UKM yang sudah menghubungi saya gitu loh, tentang dia sudah sukses hasil produknya. Nah itu sebagai pemateri saya juga ikut senang, Pak, karena apa yang kita sampaikan ini benar-benar membawa perubahan pada bisnis nyata dari Bapak Ibu sekalian. Itu harapan kita, ya, Bapak Ibu. Begitu, mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Dari Sulawesi Tengah, mudah-mudahan bandengnya tambah ini, tambah. Ya, terima kasih Pak Bambang. Oke, terima kasih Ya. banyak Pak penjelasannya, Pak. Pak bisa minta Jadi, nomor kontaknya Pak? ya, nanti dari Mbak Fitri ya, Pak, diberikan info, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Baik, Pak Yudin, Mak Terun, sama-sama. Silakan sebelumnya Mbak Fitri. Iya Pak, ini ada pertanyaan mungkin dari Bu Ira yang dari tadi sudah raise hand Pak. Monggo Bu Ira bisa open mic. Ya, Oke. silakan Bu Ira. Makasih Mbak Fitri, Pak Bambang. Ini saya punten ada 3 pertanyaan terkait kalau untuk produk saya saat ini kan ada bumbu betutu ya Pak. Ada bumbu betutu, kemudian turunannya itu ada ayam betutunya yang memang prosesnya saya proses secara ritot melalui maklun. Ya. Nah, kemudian untuk saat ini memang kalau untuk proses produksinya itu masih di dapur produksi saya, Pak. Jadi yang memang kalau dari dapur produksi saya ke jarak ke maklun itu lumayan gitu kan. Nah ini untuk sekitar 1 jam, hampir 1 jam, Pak. Nah jadi untuk titik kritisnya ini
Jadi bagaimana ini kan unggas ya Pak ya untuk ayam Iya, betutunya dan juga betul. untuk bumbunya itu. Jadi dari pemasakan kemudian ke pengemasan itu maksimalnya itu berapa jam Pak Bambang? Karena kan dari yang karena kita manual ya Pak. Jadi dari yang produk pertama sampai dengan terakhir pengemasan itu kan takes time juga cukup lama Pak. Kemudian dari pengemasan kemudian ke proses sterilisasi itu yang masih ditolerir itu maksimal berapa jam Pak? Jadi Iya. itu dari pemasakan, kemudian kita harus turunkan suhunya, kemudian pengemasan, kemudian kita bawa dulu ke tempat ini, ke tempat apa tuh retotnya seperti itu. Jadi itu yang masih jadi pertanyaan besar saya. Kemudian pertanyaan kedua, untuk proses sterilisasi ritot itu yang saya dengar kan bisa merusak protein ya Pak, baik itu Iya. apapun ya protein. Nah itu kan nanti akan ada perubahan karakter ininya ya, apa tuh? Jadi dagingnya itu berubah agak-agak alot gitu ya. Nah itu adakah solusi Pak atau tips tanpa menambah bahan yang berbahaya gitu, agar teksturnya itu lebih baik gitu Pak untuk menjaganya. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang terakhir, kalau untuk NKV itu apakah cukup di supplier saja ataukah sampai ke kami selaku produsen mengeluarkan NKV itu? Demikian Pak Bambang, terima kasih. Baik, luar biasa ini Bu Ira, ini udah pemain besar nih. Mudah-mudahan nanti bisa sampai berhasil ya Bu ya. Oke, Amin ya Allah, amin. ya lokasi di mana Bu? Saya di Bogor Pak, di Kota Bogor. Oke, Insya Allah mudah-mudahan kapan-kapan bisa visit ya. Amin, monggo. Ya, jadi gini, saya jawab satu-satu ya Bu. Untuk bumbu betutu dan ayam betutu tadi, masalah manajemen waktu ya. Sebenarnya manajemen waktu ini enak sekali kalau dikombinasikan dengan temperatur. As long as ya ibu itu bisa memanage suhunya bahan baku tadi di bawah 4,4 ya, otomatis kan dengan dilakukan penyimpanan di refrigerator ya, itu sebenarnya tidak ada batas waktunya harus sampai kapan dia masuk misalkan ke retotnya tadi yang untuk sterilisasi komersial ya. Nah, asal jangan belum ditutup, belum disin ya, belum ada hermetically packaging yang menutup dia sehingga dia menjadi istilahnya mungkin anaerob fakultatif ya, artinya betul-betul dia itu tidak ada mikroba, betul-betul dia itu tidak ada oksigen yang bisa dipakai untuk bakteri mesofilik untuk berkembang. Ya, memang ada sisa sedikit di situ di pengalengan, makanya kita sebut fakultatif. Tapi paling tidak asal belum ditutup itu masih ada toleransi terhadap waktu. Karena musuh kita itu Staphylococcus aureus ya. Dan itu sudah dijelaskan Mas Amir tadi, kalau suhunya kita tidak bisa pantau di bawah 21 derajat Celcius, ya mau nggak mau kita harus jaga 4 jam itu harus tuntas semua proses produksi tadi. Dari mulai bahan baku, terus kemudian ibu mengolah, ibu memindahkan dari dapur yang butuh 1 jam tadi ke tempat makronya, sampai dengan dia betul-betul dilakukan pemanasan itu within 4 hours tadi, itu harus dipenuhi. Insya Allah itu pembentukan toksin dari Staphylococcusnya akan bisa kita reduksi. Nah, tadi pertanyaannya menarik. Dapur yang di tempat ibu, saya bertanya dulu, di tempat ibu itu maksudnya di rumah ibu gitu ya? Iya Pak Bambang, jadi kita sudah bikin ini ya dapur produksi kecil Pak saat ini. Itu sudah, kalau dulu sudah namanya PSB, sudah punya PSB-nya BPOM belum? Belum Pak. Belum. Oke, jadi nggak ada masalah, ibu ajukan saja untuk CPPOB dapur. Jadi ini bukan
kita bukan izin edar, tidak, tapi paling tidak dapur tetap di situ, kemudian kita bisa melakukan proses maklum di tempat lain yang mempunyai retort tadi. Jadi itu nanti ikut program PMR, dan sepanjang produknya itu belum dikalengkan, mudah-mudahan itu tidak terlalu sulit. Karena yang sulit nanti PMR di tempat pengalengannya, Bu, bukan di dapur Ibu. Di dapur Ibu nanti akan lebih terkonsentrasi bagaimana Ibu bisa menjaga hygiene dan sanitasi aja pada saat memasak itu. Nah, itu ikut program PMR, dan nanti bisa ditanyakan di fasilitator BPOM ya, kan banyak sekali sekarang untuk mendapatkan CPPOB dapur Ibu. Jadi nanti otomatis yang penting pada saat transfer produk dari tempat Ibu ke mana tadi, ke tempat maklumnya tadi, terprotek. Misalkan produknya ayam betutu atau bumbunya tadi yang menggunakan kanister ataupun kontainer plastik itu, dan suhunya bisa dijaga, misalkan itu dimasukkan ke styrofoam ya, yang diberikan selari ice seperti itu. Banyak cara ya, saya yakin nanti akan ada pendampingan biasanya dari BPOM kalau memang Ibu mengajukan izin PMR untuk dapur tadi. Terus kemudian, Pak, ribet Pak. Nah, kalau ribet, lebih baik Ibu fokus di masaknya. Tetapi masaknya harus di tempat maklum tadi. Jadi misalkan 1 jam ya, ini kayaknya di daerah Ciampea ya Bu ya, yang mengalengkan atau melakukan sterilisasi retotnya. Di Oquifood, Pak. Di Cibinong. Di Cibinong. Oke, ya. Ada 2 jurusan di Bogor. Kalau nggak ke Ciampea, ke Cibinong. Nah, Ibu prosesnya di sana. Jadi Ibu tinggal bawa bahan-bahan mentahnya itu dari Bogor. Nanti prosesnya di sana biasanya mereka kalau sudah ber-BPOM itu ada fasilitasi dapurnya. Nah, kalau itu lebih aman, tapi kan tentunya ya tidak se-fleksibel kalau itu sudah dimasak di ini ya, di tempat Ibu ya. Mudah-mudahan untuk masa transisi si BPOM-nya masih bisa ini Bu, masih bisa memaklumi ya. Yang penting di tempat Ibu dilakukan proses yang benar-benar sanitasi dan hygiene-nya terjaga, sehingga konsentrasi untuk PMR-nya bisa lebih diarahkan di Oquifood-nya. Nah, masalahnya tadi yang kedua ini saya langsung jawab ya. Nah, ini bagaimana kita jaga agar tekstur tadi ya, waktu direkap itu tetap bagus tanpa memberikan bahan-bahan pengenyal atau bahan lain ya. Begini Bu, kalau dalam teori sterilisasi komersial, itu yang paling pokok itu nilai F03-nya itu tercapai. Nah, kami di Yogyakarta juga memberikan pendampingan, sekaligus saya juga bekerja sama dengan alma mater saya ya di Teknologi Industri Pertanian IPB. Kemudian saya menjadi pembimbing lapang untuk program Capstone Project-nya, adik-adik yang mau lulus S1 itu. Jadi kalau di jurusan TIN ini tidak ada skripsi, tapi dia melakukan namanya Produta ya. Jadi proyek utama agroindustri. Salah satunya ya seperti ini, bagaimana kita melakukan modifikasi untuk perlakuan thermal proses di berbagai macam produk olahan yang berbeda. Ya. Nah, kalau tekstur yang menjadi concern, artinya suhu ya itu harus diturunkan Bu. Cuma konsekuensi yang nggak enak begitu suhu diturunkan, agar kita tetap mendapatkan 3D tadi, ulangi F03 menit tadi atau 12D tadi, itu biasanya waktunya lebih lama. Nah, ada formulanya.
tentunya itu akan memakan waktu kalau dijelaskan di sini. Tapi paling tidak biaya yang ditimbulkan akan menjadi lebih tinggi. Pasti McDonald-nya akan meminta cost untuk setiap item produk yang dikemas tadi menjadi lebih mahal. Tapi teksturnya memang bisa dijaga. Saya juga mengerti kalau misalnya produk sayur dan buah, kalau kita pakai 121 ya, bahasa Jawanya itu lonyah, nilai gizinya habis, hilang semua gitu loh. Mungkin kalau dilakukan sterilisasi komersial, bagaimana mungkin kita bisa handle di 105 atau 110 seperti itu. Tapi tetap F0-nya ketemu. Jadi jawaban saya adalah ini cukup dilematis untuk mempertahankan tekstur tanpa bahan-bahan tambahan lain ya, dengan perlakuan suhu yang sama. Karena dengan suhu sterilisasi 121 memang signifikan sekali. Tekstur itu menjadi jauh lebih lunak. Kalau untuk daging, ikan, lain, nggak masalah. Tapi biasanya kalau untuk sayur, buah, ya, bubur, apalagi, itu akan menjadi hancur nanti teksturnya. Jadi memang harus hati-hati, jangan kita latah untuk pindah menjadi produk yang sterilisasi komersial. Kemarin di Jogja juga karena semua lagi euforia untuk membuat pengalengan produk sterilisasi, bakpia pun disterilisasi gitu loh. Terus apa itu namanya, dimsum pun juga disterilisasi. Apa yang terjadi? Ya sudah jadi bubur waktu dibuka. Nah, jangan seperti itu. Jadi tetap harus disesuaikan, betul kata Ibu, tekstur itu akan menjadi barometer juga ya bagi konsumennya untuk mau membeli produk kita atau tidak. Sehingga benar-benar kita harus tahu ini nanti kira-kira suhu yang dipakai berapa. Nah, McDonald-nya biasanya sudah bekerja sama dengan teman-teman yang menjadi validator untuk ujupan panas ya. Tim kami juga ada. Itu untuk mengetahui suhu yang paling pas untuk setiap jenis produk itu berapa derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan berapa menit, itu akan tahu mereka. Tapi tadi yang harus kita antisipasi adalah harga pasti akan menjadi lebih tinggi. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga tentang NKV. Kalau kita nggak mau capek-capek, Bu, sebenarnya kalau Ibu itu ngambil bahan bakunya semua dari rumah pemotongan hewan ya, atau RPH, itu mereka semua sudah punya NKV, Bu. Ya. Nah, apakah produk olahan Ibu nanti yang terakhir harus juga ber-NKV atau tidak? Nah, di sini yang kadang-kadang saya mohon maaf agak ini ya, no comment ya, karena masing-masing lembaga biasanya menganggap bahwa itu menjadi koridor atau cakupan dari perizinan yang mereka berikan. Jadi mudah-mudahan saja kalau produknya tadi ayam betutu atau bumbu-bumbunya cukup satu dari BPOM cukup. Jadi CPPOB saja. Jadi NKV-nya mungkin Ibu bisa minta dari RPH-nya atau instansi ataupun pemasok supplier lain yang dia bisa mengurus NKV secara sendiri. Tapi kalau memang NKV itu bisa Ibu dapatkan dengan effort yang tidak terlalu sulit, ya monggo, lebih bagus ya. Pak, jadinya satu produk banyak sekali sertifikasi, iya nggak apa-apa. Tadi bahkan kalau tuna tadi harus tambah SNI, Bu, karena memang tuna itu sudah SNI wajib ya, sama dengan air minum dalam kemasan. Jadi nggak cukup dengan hanya izin edar, tapi dia juga harus ber-SNI. Saya pikir itu jawaban saya, mudah-mudahan terus berkembang ya Bu, karena ini sudah bagus menggunakan sterilisasi komersial, artinya dari sisi expired date ya, shelf life itu bisa lebih dari 6 bulan ya, biasanya bisa sampai 1 tahun, dan itu cukup membantu kita untuk memasarkan produk kita ini sampai kemanapun.
Dan produk kaleng ini yang paling layak kalau kita uruskan untuk hasapnya ya, karena kalau bahasa Jawanya itu cucuk gitu loh. Kita membuat usaha, kemudian sudah bisa mempunyai shelf life 1 tahun, sudah berhasap, ya sudah, berarti kita insya Allah akan bisa masuk ke pasar internasional. Ada kemarin yang kita kurasi ya, itu di Depok ya Bapak Ibu sekalian, itu sudah masuk ke Amerika Serikat, dia UKM, tetapi dia sudah bisa hasap. Sampel produknya masih saya simpan di rumah. Jadi jangan khawatir, teman-teman kita sudah banyak yang sudah maju jauh di depan kita ya Bapak Ibu. Dan insya Allah Kementerian Koperasi UKM akan mendampingi Bapak Ibu sekalian, makanya programnya di tahun ini bisa sampai ke business matching, tapi syaratnya itu tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah sampai ke hasil produk. Jadi ini hanya hasil kompetensi ini mengantarkan Bapak Ibu sekalian bisa membuat hasil tim yang nanti digunakan sebagai modal Bapak Ibu meminta pendampingan agar mendapatkan sertifikasi hasil produk. Demikian ya Mbak Fitri, Bu Ira. Makasih Pak Bambang. Sami-sami. Baik, terima kasih Bu Ira untuk pertanyaannya. Pak, mungkin ini ada pertanyaan dari Bu Leni Marta Yosefa di chat Zoom. Pak, supplier bahan baku saya sudah ada HACCP-nya. Apakah nanti kalau saya mau mengajukan HACCP atas produk saya, namanya Mutiara Beras Glukomanan Porang, harus melampirkan HACCP dari supplier saya juga, Pak? Mohon maaf Pak, masih di mute. Ya, baik, saya mau bertanya dulu ini ya Bu. Produknya apa Bu? Silakan Bu Leni. Iya, terima kasih Pak. Iya. Nah, silakan Bu Leni. Saya Mungkin ada 2 device ya, satunya dimatikan dulu. Ada HP, ada laptop. ya Pak. Ya, satunya matikan dulu Bu. Sebentar Pak. Mungkin salah satu device dimatikan saja ya, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Fitri, Pak Bambang. Ya, siap. Porang Pak, tapi yang dulu itu pernah saya bawa ke Surabaya, mungkin Pak Bambang lupa. Iya, siap. Ini beras Glukomanan Porang Pak. Jadi bahan bakunya hanya 3, beras yang ditreatment, kemudian tepung Glukomanan Porang. Nah, tepung Glukomanan Porang ini kan baru ada SNI-nya Pak. Sama air, itu saja ini Pak. Karena itu tahu pati tahu ini. Benar-benar Pak. Ini tersundi Bu. Lanjut. Ya, jadi tepung Glukomanan Porang ini dari supplier kita, beliau sudah memiliki hasap Pak. Jadi apakah nanti saya perlu untuk proses pengajuan produk untuk hasap ini perlu HACCP dari supplier bahan baku itu Pak? Yang khususnya tepung Glukomanan Porang Pak. Ya. Jadi kalau Ibu bisa melihat di product description ya, itu yang dibutuhkan kan sebenarnya adalah produk yang digunakan, bahan baku yang digunakan tadi itu semuanya sudah mempunyai standar izin edar. Jadi bukan hasap acuannya. Jadi misalkan menggunakan garam, garamnya juga sudah ada izin edar BPOM misalkan. Menggunakan tepung glukomanan ya itu sudah ada izin edar. Kita kembali ke itu yang materi saya pertama, masuk nggak dia ke 15 jenis produk itu yang tidak perlu berhasap, tidak perlu berizin edar BPOM. Kalau tepung ya kelihatannya karena dia produk yang resiko tinggi ya, karena itu kan produknya melalui proses banyak ya, pemanasan segala macam, dia kelihatannya harus berizin edar BPOM. Nah, saya nggak tahu ini sudah berhasap dan ber-BPOM atau berhasap saja Bu?
sepanjang sepengetahuan saya HASAP Pak, BPOM malah belum. Oh, BPOM malah belum Ya, dan saya sudah ke sananya, ke pabriknya waktu itu, sudah bertemu, sudah melihat langsung gitu. Di mana itu pabriknya? Bandung Pak. Oh, di Bandung. Ya. Baik, mudah-mudahan ya, saya juga karena spesifikasi masing-masing bahan itu, biarpun dia tepung ya, mungkin dia lain dengan tepung terigu ya. Kalau tepung terigu kan sudah wajib izin edar BPOM ya. Iya, ini Untuk beda Pak. dari glukomanan ini menggunakan prinsip-prinsip yang dia sama sekali tidak menyentuh resiko tinggi ya. Biasanya yang membuat apa namanya langsung pindah dari PIRT ke izin edar itu kan ini apa namanya BTP kan, bahan tambahan pangan kan, itu Iya. sudah itu langsung pindah otomatis itu, walaupun dia produk kering tapi dia langsung pindah ke wajib izin edar BPOM. Selain yang lain-lain itu dipakai lebih dari 7 hari, terus kemudian bukan untuk makanan siap saji dan sebagainya, lihat aja nanti di PPT yang hari pertama. Tapi kembali ke glukomanan, saya asumsikan misalkan dia memang masuk di 15 kriteria produk yang tidak perlu izin edar itu ya Bu. Nah, Iya. kalau memang terjadi seperti itu, mau berhasap mau belum, itu sudah dianggap sudah memenuhi syarat ini ya, syarat izin edar untuk produknya. Maksud saya untuk bahan bakunya. Apakah itu perlu dilampirkan? Nah, itu kan dijelaskan saja Bu di ini di product description yang Mas Amir tadi sampaikan ya. Jadi menggunakan glukomanan dengan izin HASAP nomor sekian-sekian, itu saya yakin sudah cukup. Kalau itu nanti mau dijadikan lampiran boleh, tapi di HASAP saya yakin tidak terlalu sedetail itu ya. Kalau ada baiknya dilampirkan silakan, tapi yang penting nomor izinnya HASAP itu sudah dicantumkan di raw material dan product description, itu sudah cukup. Nah, sekarang permasalahannya justru ada di tempat Ibu yang membuat produk akhirnya. Ini kan menjadi tepung porang itu ya Bu ya? Iya, jadi produk akhirnya jadinya beras glukomanan porang Pak. Jadi Ya, yang saya lihat di di IG Ibu yang bentuknya sudah kayak beras padi itu kan? iya. Jadi karena produksi kita sudah, jadi saya memang sedang ajuin BPOM Pak. Jadi di Semarang, jadi sudah ada peninjauan. Jadi sarana produksi kita sudah memadai untuk BPOM katanya begitu. Jadi kemarin itu terkendala di kategori pangan karena ini kan hal yang baru Pak. Produk beda dengan produk yang lainnya yang keluaran duluan yang berbahan tepung-tepungan yang lain. Nah, jadi tapi sekarang alhamdulillah sudah ada dimasukin ke dalam kategori mie dan pasta. Berarti apa tinggi sedang apa itu risikonya namanya? Tinggi ya Pak? Ya, pasta. ya, yang jelas harus ikut PMR itu. Cuma saya nggak tahu kalau beras itu biasanya cukup PSAT loh Bu. Tapi jadi kan pangan pengolahan Pak. Pangan segar asal tumbuhan. Oh, itu ada olahannya ya? Ada. Jadi berasnya itu istilahnya apa ya, ada treatmentnya dulu, setelah itu baru pencampuran dengan tepung glukomanan. Tepungnya itu pun ada perlakuan juga. Jadi setelah itu kan dalam keadaan basah, jadinya terus dikeringkan. Nah, dikeringkan pengovenan kan berarti kan udah mengalami pengolahan Pak. Nah, di situ. Oke. Saya menangkap sekali ini masalahnya di mana. Kalau menurut saya karena ini juga produk baru ya, di kategori pangannya pun juga masih dimasukkan ke mie ya, sebenarnya jauh itu Bu dengan mie. Saya pikir yang penting Ibu punya manual mutu saja ya, mungkin untuk sambil apa namanya, sambil jalan itu proses yang di BPOM ya. Saya nggak tahu kalau ini bisa topang dengan PIRT dulu ya, walaupun debatable ya, pasti akan ada BPOM dong, sudah jelas-jelas pengolahan gitu. Tapi kan tadi kita jawab bahwa di BPOM sendiri kan kategori pangannya kan sebenarnya nggak pas ya.
Dan ini kan produk yang jelas-jelas produk kering ya Bu ya. Iya, Coba Ibu juga komunikasi Bu dengan Dinas Kesehatan di Pati. Kalau untuk sementara sambil mengurus BPOM-nya itu diganjal dulu dengan PIRT boleh atau tidak? Karena oh, Pak, sudah ada PIRT-nya dari awal, Pak. oh sudah ada. Sudah, Pak, dimasuk ke 10799 Pak BLI. Masih berlaku atau sudah habis? Masih berlaku, Pak. Oke, ya Ya. sudah. Sementara diedarkan dengan PIRT tersebut, terus yang proses BPOM-nya juga jalan lagi. Jadi kalau saya kembali ke pertanyaan awal tadi, BPOM itu tidak related sama sekali dengan HACCP, Bu. Iya. HACCP ini terus terang ini akan bisa mengangkat jualan itu. Iya. Ya. Jadi biarlah proses BPOM itu berjalan secara alami, HACCP-nya dipercepat. Karena begitu bab itu bisa ini beras porang glukomanan ini masuk misalkan ke Horeca yang middle up dengan HACCP itu sudah luar biasa. Nanti mudah-mudahan Kementerian Koperasi UKM juga bisa membantu di bisnis matching-nya, ya kan? Karena ini kan sesuatu gitu loh Bu. Jadi saya sudah kebetulan di ITB ya, itu juga melakukan hal yang sama. Saya kemarin dikasih contoh beras kalau dari ITB itu dari jagung Bu ya. Tapi juga sama mirip dengan tempat itu. Tapi intinya ini kan untuk ketahanan pangan ya. Iya, Pak. Kalau bisa kita libatkan semua lembaga ya, itu saya yakin akan terjadi speed up. Dan sekali lagi BPOM lanjut terus, tapi saya yakin Ibu kan juga udah punya kemarin waktu di Surabaya CPPOB ya Bu ya. PPOB, Pak. Makanya sekarang ini, Pak. Ya, yang sekarang nanti mudah-mudahan bisa ikut yang HACCP. Amin. Nah, nanti tinggal itu seperti cerita saya yang angkatan 21 itu di Bandung 1, di Semarang 1 itu sudah dapat fasilitasi Kemenperin Bu. Iya. Nah, mudah-mudahan sampai ke situ ya. Jadi nanti kalau sudah bisa nempel logo HACCP-nya ya, saya yakin akan lebih dahsyat lah itu, Bu Leni. Amin. Insya Allah, Pak. Kalau nggak dari Kemenko, kalau nggak dari Kemenperin nanti, Pak. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Matur nuwun ya, sama-sama. Masih Baik, ada terima 30 menit, Mbak Fitri, silakan. Siap, Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Muhammad Raisul Waton. Apakah Oh, untuk ini usaha Mas- pembuatan Mas roti? Ramzi ini ada toh. Mas Ramzi nanti wajib tanya ini Mbak Fitri. Oke, siap, Pak. Setelah Ya. Pak Muhammad Raisul Waton, Pak. Ya. Baik, pertanyaannya dari Pak Rais, apakah untuk usaha pembuatan roti dan kue membutuhkan CPPOB dan HACCP untuk UMKM atau hanya cukup PIRT, Pak? Mungkin Pak Rais boleh open mic, Pak? Halo Mbak, Iya, silakan. Ada Ya, saya. silakan Mbak. Siapa? Selamat siang Pak, salam kenal Pak. Nah saya Oke. Muhammad Rais, ya, Ya, dari Balikpapan, Kalimantan Timur. siap Pak. Jauh. Ya Pak, saya punya produk usaha itu pembuatan roti dan kue. Saya sudah Bapak sebelum mengikuti. saya lupa ya Pak, Bapak Ya. sebelum saya lupa, tolong kirim ini ya Pak di Mbak Fitri. Ya apa Pak? Pak, mohon maaf suaranya putus-putus. Jaringan, Pak. Nomor HP Bapak ya. Nanti saya Aduh, hubungi. Jaringan Nah, halo, nomor HP Bapak. 0821. Pak Rais boleh Iya, di Mbak Fitri. chat saja di Lihat aja chat ya. Zoom ya Bapak. Iya. Baik. Jaringan Pak, mohon maaf Pak. Tadi sempat Ya, lanjut, terputus Pak. Pak Bambang Lanjut, Pak. suaranya. Ya halo Pak, saya Rais dari Balikpapan Pak. Halo? Halo Pak. Bang. Ya, lanjut Pak.
saya punya produk usaha saya pembuatan roti dan kue. Ini sudah berjalan kurang lebih hampir setahun. Sementara ini saya produksi hanya berdasarkan via online, berdasarkan pesanan. Ya, Legalitas yang sudah saya miliki, saya kemarin sudah ikut penyuluhan pangan Dinas Kesehatan. ya. Ya, ini kan sudah sampai ke PRT. Apakah produk saya ini juga membutuhkan kayak dokumen CPPOB dan hazard atau hanya cukup PIRT saja? Karena skupnya masih skala mikro. Ya, oke. Saya menangkap Pak pertanyaannya. Ya Pak, Pak, produksi dalam setiap bulan sampai berapa Pak? Mungkin setiap bulan saja. paling sekitar untuk roti biasa sampai 50 kilo sampai 100. Saya roti double pesanan Pak, kue kering. Iya, iya. Saya Itu nitip satu juga. bulan ya? Iya, Oke. Bahan bakunya terigu ya? iya Pak, tepung-tepungan. Oke. Benar. Baik, saya jawab Pak. Jadi begini, sebagian besar produksi roti kan memang masih menggunakan PIRT ya. Walaupun sebenarnya kalau mengikuti acuan yang disampaikan oleh BPOM, ya, setiap produk olahan yang sudah menggunakan BTP itu wajib berizin edar BPOM. Ya Kan Pak. kata kuncinya sebenarnya di situ. Tetapi mungkin karena ini sekali lagi ya pemerintah belum melakukan law enforcement dengan keras, masih banyak usaha-usaha roti itu yang memang masih diperbolehkan menggunakan PIRT. PIRT. Nah, Ya. kata kuncinya adalah Bapak mau melakukan scaling up atau tidak. Oh, iya, Pak. Manakala Bapak melakukan scaling up, artinya produksi Bapak itu dikembangkan menjadi lebih besar dan Ya. produk tersebut masuk ke modern market, ya, misalkan Indomaret, Alfamaret, ya, ataupun yang lain, maka mau tidak mau sebenarnya bukan wajib berizin edar BPOM, tapi Bapak harus kembali ke aturan dasar karena roti kan mau nggak mau kan ada BTP-nya ya. Itu ada BTP, ada bahan tambahan pangannya ya kan, ada tidak terigu saja kan, itu ya, kan ada pengembang, pelembut, ada pengembang, ada pengawet ya, tapi semuanya memang walaupun food grade itu kan semua disebut BTP, bahan tambahan pangan. Jadi di listingnya itu kalau Bapak bisa buka-buka, tadi sudah ada di slide saya yang di awal. Nah, apakah perlu membuat CPPOB? Ya, kalau untuk produk roti ini saya sarankan dengan volume yang Bapak tadi 50 sampai 100, CPPOB dulu Pak. Jangan hasap dulu. Jangan. Nanti ketinggian. Tapi dengan CPPOB itu, kalau Bapak sudah bisa mengikuti program PMR, saya yakin kalau roti ini masuknya ke resiko menengah rendah ya. Jadi mudah-mudahan saya nggak tahu ya, tidak perlu sampai visitasi ke ruang proses ya. Ya, Pak. Kalau yang tadi saya cerita dan di slide ada tadi, yang Mina Bahari tadi memang dia pengalengan, mau nggak mau dia resiko tinggi. Tapi kalau untuk roti ini mudah-mudahan dia PMR-nya adalah menengah rendah, sehingga tidak perlu dilakukan visitasi. Artinya Bapak mengupload semua syarat-syarat yang diminta oleh BPOM, itu saja ya. Nah, kemudian nanti biasanya sih difoto atau dibuat video gitu ya. Nah, kalau Bapak nanti CPPOB atau PMR-nya itu sudah keluar ya, maka tinggal memasukkan ke akun pengajuan izin edar BPOM-nya. Nah, kalau sudah bisa masuk ke izin edar BPOM ya, nah Bapak bisa masuk ke pasar-pasar yang lebih besar, Indomaret, Alfamaret. Nah, untuk sementara yang paling gampang di mana Pak saya bisa mempelajari itu semua, ini tidak hanya apa namanya untuk Bapak ya, tapi juga untuk teman-teman yang lain ya.
itu tolong di follow Instagramnya registrasi pangan olahannya BPOM, Pak. Di situ jelas Ya, Pak, ya, kan. Pak. Setiap bahkan mungkin bisa setiap bulan ya, itu pasti ada event-event untuk sosialisasi untuk mendapatkan izin edar BPOM. Nah, Ya. ini kan produk yang bukan risiko tinggi. Roti ini termasuk paling banter itu adalah menengah tinggi ya, kalau memang itu menggunakan misalkan campurannya terlalu banyak. Tapi mudah-mudahan masuk di menengah rendah. Nah, kalau Ya, memang Pak. benar, ya Bapak cukup CPPOB, nggak perlu hasap. Ya. Oh iya, Pak. Nanti asapnya setelah CPPOB-nya kena dulu aja, Pak. Karena ini kan Oh, berjenjang ya. ya, Pak. Dan Bapak sudah ada PIRT, tinggal naikkan ke izin edar. Kalau misalkan izin edar, alhamdulillah sudah bisa juga, monggo. Kalau untuk hasap, effortnya tinggi sekali, Pak. Dan dari sisi volume, kalau misalkan tidak meningkat dulu ya, nanti takut yang saya takutkan sudah punya dokumen hasap ya, tetapi volumenya masih kecil. Nah, tapi kalau kita izin edar BPOM dulu, terus dari situ dilakukan scaling up, terus kemudian baru diproses hasapnya, mudah-mudahan ini bisa tadi seperti yang di Bu Leni yang di Jawa Tengah tadi ya, mudah-mudahan bisa masuk ke Horeca, bisa masuk ke kalau ekspor ya kira-kira mungkin kalau di daerah Balikpapan kebetulan kami punya pendampingan yang di Bontang, Pak, di bawah Pupuk Kaltim ya. Makanya tadi saya minta di Bontang. Oh jauh, Pak. Jauh. Iya, iya, saya ada pendampingan di sana. Tapi biasanya kan saya lewat Balikpapan kalau ke sana. Balikpapan. Iya. Nah, itu kita sudah masuk ke 3 negara ini, Pak, apa namanya, tetangga kita ya. Itu Ya, di Malaysia, kemudian di Singapura, Brunei Darussalam ya. Kemarin Yes. teman-teman sudah ke sana. Tapi produknya memang masih digabung ya, jadi satu. Ya, Pak. Tapi kita sudah dengan bantuan dari PT Pupuk Kaltim, kita bisa melakukan penetrasi pasar ke jiran kita ya, ke tetangga kita yang paling dekat. Mungkin begitu ya, Pak Muhammad Faisul Watan. Satu lagi nih. Satu Ya, lagi. gimana Pak? Ini untuk pengurusan pengolahan dokumen CPP ini saya buat sendiri kah atau ada lembaga yang menaunginya? Misalnya saya harus ke BPOM atau kemana, kementerian, atau buat sendiri? Ya. Gimana Pak? Ya, nanti Mbak Fitri dimintakan ini ya Mbak, dimintakan Mas Amir dimasukkan ke sistem ya, untuk link kita mengurus CPPOB ya. Jadi itu ada ininya Pak, kita online semua Pak. Ya, jadi Pak. Bapak kerja dari rumah aja, nanti disuruh upload ini, upload ini, upload ini, upload itu ya. Tapi yang paling pokok Bapak harus punya manual mutu CPPOB-nya dulu, yang punya tim CPPOB, kemudian punya diagram alir, ya, kemudian punya ruang proses yang memenuhi standar sesuai diagram alirnya itu. Nah, semuanya itu nanti Bapak bisa lihat ya. Nanti mudah-mudahan bisa dimasukkan ke sistem, Pak. Kalau belum, nanti Bapak bisa tanya lewat Telegram ya. Nanti Mbak Fitri dan Mas Amir bisa membantu itu. Jadi semuanya sekali lagi dengan teman-teman yang lain juga, kita udah era online, Pak. Jadi nggak ada kita harus datang ke lembaga ini itu nggak. Sampai dengan nanti mereka memutuskan melakukan visitasi. Nah, kalau sudah visitasi ya kita yang harus siap-siap ya, bangunan prosesnya harus tidak boleh menyatu dengan rumah kita ya. Kemudian toiletnya harus membelakangi aksesnya dengan ruang proses dan sebagainya. Itu kan sudah diajarkan kemarin di sesi 1 dan sesi 2.
Sekali lagi Pak, nanti mudah-mudahan di IG-nya di follow, yang IG-nya registrasi Bepom, sama link yang Ya, Pak. untuk mengajukan CPPOB bisa di-share di sistem ya, Mbak Titi. Ya, Pak. Ya, Pak. Siapa? Ya, Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, saya ya, sudah jelas, Pak. sama-sama Pak Waton ya Ya, Pak. panggilannya ya. Ya, Pak. Baik, silakan dilanjutkan Mbak Fitri. Baik Pak, terima kasih Pak Rais untuk pertanyaannya. Saya lanjut, apakah ini ke Pak Ramzi dulu apa ke Bu Teti dulu ini Pak? Ke Bu aja, Bu. Bu Teti saja. Ya. Baik, dari Bu Teti bertanya, Pak saat ini saya produksi keripik pisang, lokasi produksinya di belakang rumah, tapi dinding ruang produksi dengan rumah itu menempel atau berdekatan, tetapi terpisah dengan ruangan. Nah, dalam syarat HACCP apakah diperbolehkan atau tidak ya Pak? Seperti itu. Baik, saya punya prototipe ya untuk proses produksi yang mirip Bu ya. Di Indramayu itu kalau Bapak Ibu pernah dengar keripik pongsang ya. Apa kira-kira itu ya? Ada yang tahu nggak pongsang? Ketepok pisang. Betul Pak, betul Pak David ya. Jadi keripik ini dari ketopok pisang itu dan enak sekali Pak. Jadi saya singkat cerita, saya visit ke sana, saya diminta untuk membuat apa ya, perbaikan layout karena mau diurus untuk izin edar BPOM-nya. Nah itu juga menyatu dengan rumah ya. Tetapi singkat cerita karena memang sulit sekali, kalau mau diperbesar di sampingnya itu tanah tetangga ya marah lah nanti. Jadi paling tidak akses Pak membelakangi, saling membelakangi. Jadi kalau rumah induknya itu masuknya dari depan, maka ruang prosesnya ini masuknya dari belakang. Dan antara rumah induk dengan ruang proses tadi sekat permanen. Jadi tidak bisa lagi dari ruang ruang produksi tadi yang di belakang ada pintu darurat yang bisa langsung masuk ke rumah induk. Sudah gagal itu. BPOM nanti nggak akan mau itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, bagi yang mempunyai kesulitan karena masih menyatu dengan rumah induk, itu salah satu solusinya adalah disekat permanen, nggak boleh ada pintu, nggak boleh ada jendela antara ruang proses dengan rumah induk. Kemudian rumah induknya seperti biasa masuk dari depan, rumah produksinya masuk dari belakang. Pertanyaan, toiletnya di mana? Nah, gitu kan? Toilet karena rumah produksi tadi menyatu, maka dia yang paling pokok adalah ada akses pintu masuk dan akses pintu keluar yang dibedakan. Tapi sama-sama dari belakang, nggak masalah. Nah, nanti si orang yang mau ke toilet, dia disediakan semacam changing room atau ruang ganti yang dia bisa menaruh bajunya atau sepatunya. Pada saat dia mau ke toilet, ya dia muter, dia kembali ke rumah induk. Itu solusi, karena kalau dia dibuatkan toilet juga di ruang produksi yang tadi katanya sudah berpisah dengan rumah induk dengan sekat permanen, sama juga bohong. Karena yang memang paling dihindari adalah toilet yang menyatu dengan ruang proses. Ya, ini concern ya Bapak Ibu ya. Di mana-mana saya mendapatkan case ya, toilet ini justru biar nyaman Pak. Jadi di depan atau menyatu dengan ruang prosesnya. Nyaman untuk orangnya, tapi nyaman juga untuk si trio wek-wek tadi, yang Coliform, E. coli, sama Salmonella tadi. Begitu ya, mungkin ini jawabannya sangat, mungkin sangat ini ya, masih sangat belum mengerucut ya. Nanti akan sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan visitasi. Tapi mungkin monggo Bu, kalau ada penjelasan tambahan untuk solusi yang saya usulkan ini, silakan. Udah, terima kasih Pak, udah dimengerti. Sudah ya, Bu Teti ya.
Ya. Baik, mudah-mudahan itu menjawab. Terus ada lagi sebelum terakhir baik, Mas Pak. Ramzi di pertanyaan ini chat. Ada satu dari Pak Gio, Pak. Mungkin sebelum beranjak ke pertanyaan dari Pak Gio, mungkin konfirmasi untuk link pengajuan CPPOB ya, Pak. Ya. Ini tadi dapat konfirmasi dari Mas Amir. Mungkin Mas Amir bisa open mic, Mas, jika memungkinkan. Dimasukkan mungkin nanti ke ini Mbak Fitri, ke materi. Nah, untuk mungkin saya bacakan saja ya, Pak. Dari Mas Amir menginfokan untuk semua pengurusan terpusat dari OSS, Pak. Jadi sebaiknya memang harus ada sesi khusus untuk pengenalan materi pengurusan BPOM dan sertifikasi terkait seperti itu. Ya. Biasanya BPOM sendiri juga mengadakan sosialisasi terkait cara pendaftaran. Nah, untuk pengurusan CPPOB juga PIRT semua sekarang terpusat di PIRT. Jadi jika diminta untuk mengirim link itu harus masuk ke OSS-nya dulu, Pak. Jadi semua terpusat di sana. Mungkin Bapak Ibu bisa mengakses OSS terlebih dahulu, baru bisa masuk ke link CPPOB baik PIRT dan sertifikasi lainnya. Mungkin seperti itu. Nah, ini Mas Amir bisa open sepertinya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah punya NID semua ya, kalau sudah masuk di pelatihan ini. Tadi disebut dengan OSS, Single Submission, itu adalah memang bagian dari Omnibus Law ya, Undang-Undang Cipta Karya yang memang membuat semuanya itu menjadi satu sistem ya, satu atap. Nah, kata kuncinya adalah Bapaknya NID, dan nanti begitu masuk ke link OSS, nanti kita masuk ke registrasi BPOM ya. Dan di situ banyak sekali pilihannya, kadang-kadang kita pun juga bingung mana yang harus kita klik dulu. Tapi sekali lagi tadi, selain kita mempunyai link registrasi izin edar, kita juga sering untuk membaca ya update yang di medsosnya ini, apa namanya, Diswasprod ya, Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan ya, BPOM. Kami pernah menghadap langsung itu Bu Sondang ya, kepalanya, dan beliau sangat welcome untuk semua UMKM ya, karena ada ini juga Mbak Fitri. Jadi kalau nanti sudah masuk ke registrasi di situ ada saluran kayak public relation-nya ya, yang bisa kita hubungi, dan kita bisa melakukan komunikasi itu lewat link yang ada di medsosnya tadi. Saya nggak hafal betul ya, tapi yang jelas mereka betul-betul menjemput bola. Mudah-mudahan ini membantu ya, karena pada dasarnya nanti masalahnya bukan kita itu sudah atau belum mengisi isian untuk registrasi CPPOB ya. Selalu masalahnya nanti adalah di persyaratan ya. Kadang-kadang begitu mereka meminta misalkan NID, ternyata KBLI kita belum cocok. Nah, itu akhirnya muter-muter lagi, koreksi lagi. Seperti itu Mbak Fitri. Jadi memang ini betul ya, kalau nanti memang ada forum khusus ya untuk mengisi bagaimana cara kita untuk registrasi CPPOB itu, mungkin ya harus mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM. Begitu mungkin Mbak Fitri. Baik Pak, terima kasih untuk tambahan konfirmasinya. Jadi mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin masih bingung terkait
pengajuan pendaftaran CPPOB bisa nanti ditanyakan di Telegram ya Bapak Ibu. Mungkin nanti dari Mas Amir bisa membantu untuk menjelaskan ulang seperti itu. Baik, ke pertanyaan terakhir Pak, berhubung ini kurang 7 menit menuju jam 4, mungkin saya bacakan saja dari Pak Gio Ferry Ramadan. Izin bertanya Pak terkait metode pemanasan yang digunakan untuk mengurangi resiko bahaya mikrobiologi pada kebab beku. Jadi metode pemanasan yang baik itu seperti apa Pak? Mungkin bisa open mic Baik, dari ya, ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Dan sebelum menjawab Mas Gio, ini Pak Muhammad Syarifuddin ya, terima kasih. PPUB itu banyak sekali rinciannya ya. Ada baiknya nanti tetap harus diakselerasikan dengan tadi yang hot news-nya Dirwas Prod-nya BPOM ya. Saya juga menyayangkan di PPUB itu nggak dikasih klasterisasi ya, di perizinan obat termasuk herbal. Yang di pangan olahan terlalu sedikit yang di PPUB itu. Mungkin masih dalam proses perbaikan ya, tapi sekali lagi kita lebih akan terpandu ya kalau kita mengikuti medsosnya Dirwasprod BPOM ya. Demikian. Kemudian untuk Mas atau Pak ini, Mas Gio ya, yang untuk kebab ya. Ini banyak saya kritisi Mas. Karena banyak yang melakukan pemanasan itu si kebabnya masih dalam kondisi beku. Nah, ini sebenarnya kita akan apa ya, jaminan keamanan pangan untuk customer kita ya. Yang paling saya agak khawatir itu adalah tadi kalau akan pemanasannya itu tidak mampu membunuh semua mikroba yang ada di kebab itu. Kita harus tahu bahwa yang paling mudah itu untuk melihat kecukupan panas ya, itu adalah dengan memastikan kalau disterilisasi F0 ya, kalau dipasteurisasi itu adalah nilai P. Kemudian juga di produk-produk yang non pasteurisasi ataupun apa namanya non sterilisasi ya, non pasteurisasi, non sterilisasi itu adalah suhu di mana titik terdinginnya tadi sudah melebihi danger zone ya. Jadi kalau si kebab ini tentunya yang paling dalam ya, itu sudah di atas 70 derajat Celcius, itu aman. Nah, dalam banyak hal pada saat dia memanaskan atau menggoreng itu masih dari beku, artinya kelihatan banget di luarnya sudah gosong ya, tapi di dalamnya sebenarnya suhunya masih di bawah 60 derajat. Ini bahaya Mas, karena pertumbuhan bakteri mesofilik seperti yang saya katakan tadi justru akan mencapai fase eksponensial itu adalah di suhu yang hangat-hangat tayam tadi, sekitar 40-50-an, itu eksponensial, jadi cepat banget pertumbuhannya. Nah, caranya bagaimana? Mohon kebab yang akan kita goreng, akan kita ini apa namanya jual belikan, karena biasanya kan ini ya fast food ya, itu harus kita pindah ke tempat transisinya. Tempat transisinya apa? Refrigerator. Jadi tidak bisa beku langsung digoreng, itu tidak bisa, tetapi dia harus dimasukkan ke kulkas dulu ya, sehingga suhunya tadi ya yang penting di bawah 4,4 derajat. Tidak ada yang bagian yang masih membeku pada saat digoreng. Itu untuk menghindari tadi tidak menyisakan bagian yang justru membuat bakteri mesofiliknya bisa berkembang di danger zone tadi. Itu yang harus kita antisipasi. Dan betul itu banyak sekali teman-teman yang kurang care terhadap itu ya. Kalau mau dengan cara yang sebenarnya bisa lebih cepat, ya walaupun ini merusak tekstur dan merusak nilai gizinya, itu bisa dikukus dulu.
ya, karena wah, waktunya udah nggak cukup ini Pak. Jadi dari beku itu kemudian dikukus sehingga semua suhunya tadi itu jadi zone itu ada dua ya teman-teman. Ada kita bisa menjaga agar di bawah 4,4 atau kita jaga dia di atas 70 derajat. Dua-duanya bakteri mesofilik itu nggak akan. Jadi kalau nah, nanti gorengnya pada saat masih panas-panas begitu dari kukusan tadi, mungkin suhunya 72, 73 langsung digoreng, aman itu. Kalau mau cepat, tapi kan jadinya rasa kebabnya malah blenyek gitu ya. Jadi artinya nilai gizinya mungkin juga berkurang. Nah, yang paling bagus tadi ada fase transisi, dia ditowing di refrigerator sebelum dilakukan penggorengan. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Pas jam 4 ya, ada dari Mas Ramzi mungkin bisa share tentang proses sterilisasi komersial di UKM yang di Jogja. Silakan Mas, biar teman-teman yang lain juga terinspirasi ya, bahwa UKM itu bisa melakukan pencapaian F0 seperti yang dipersyaratkan di Perkab POM itu, Mas Ramzi. Silakan Mas Ramzi. Baiklah, sebelumnya mohon izin ya Mbak Moderator, Mbak Fitri. Iya Pak, jadi untuk saya itu proyek desain utamanya itu menganalisis uji kecukupan panas dari UMKM-nya Pak Heru ya, HNR Food yang di Yogyakarta. Sebenarnya permasalahan yang utama yang dihadapi itu lamanya waktu sterilisasi yang dibutuhkan. Karena lamanya waktu tersebut menyebabkan biaya yang dihasilkan itu cukup tinggi, ya termasuk tinggi lah kalau untuk UMKM. Sebelumnya suara saya masuk atau belum? Jelas, Mbak. Oh, oke. Baiklah. Jadi mungkin itu tantangan ke depannya lagi untuk para UMKM, apalagi untuk para pelaku usaha yang terkhususnya untuk menghasilkan pangan secara komersial. Bahwasannya perlu memperhatikan kondisi dari retortnya, perlu juga memperhatikan prosesnya juga, apalagi terutama lagi untuk kemasan yang digunakan, karena untuk kemasan semakin kompleks kemasannya, anggaplah kaleng, itu maka proses sterilisasi itu dapat terlaksana lebih lama lagi, dan jadi biaya yang dikeluarkan juga cukup besar upayanya, dan juga kemungkinan terjadinya tidak tersampainya F0 atau kerusakan itu bisa juga lebih besar karena ya harus memperhatikan lagi untuk proses itunya sterilisasi ya. Jadi ya mungkin harus lebih ya SSOP-nya, HACCP-nya dan dengan CCP-OB-nya perlu diperhatikan lagi. Mungkin ya saran untuk produk tahun depan mungkin itu aja sih Pak. Bagaimana cara memecahkan waktu yang cukup lama ini Pak. Itu aja dari saya Pak. Ya, solusi konkretnya apa Mas? Misalkan diperbesar retatnya atau gimana? Sebenarnya untuk solusi yang ada sekarang itu untuk mempercepat waktunya ya tentu untuk memperbanyak sumber panasnya Pak. Jadi ya walaupun memperbesar atau memperkecil ukuran retort, tapi kalau sumber panasnya atau ya waktu yang CUT-nya ya, waktu CUT-nya panasnya belum tercukupi ya, jadi ya cukup lama juga. Jadi mungkin dari segi pemanasannya dan pengaturan tingkatan suhunya lah. Jadi balik lagi ke suhunya Pak. Ya. Perlu diperhatikan lagi. Ya, makasih. Ini saya sengaja untuk Mas Ramzi ya memberikan insight ya, karena tadi ini mirip pertanyaan dengan Bu Ira Rahmawati di Bogor tadi. Nah, sama-sama di Bogor, silakan nanti sekali lagi forum ini juga menjadi forum silaturahmi ya, Bapak Ibu sekalian, pegiat UKM, agar kalau kita punya pengalaman bisa di-share ke teman-temannya ya, sehingga kalaupun ada peluang kegagalan itu bisa kita antisipasi sedini mungkin. Silakan kalau tidak berkeberatan, Mas Ramzi bisa share di kolom chat di nomor HP-nya ya, Bapak Ibu lain yang berkeinginan untuk belajar banyak tentang kecukupan panas di proses sterilisasi komersial di UKM, bisa diskusi dengan
Mas Ramzi, kebetulan baru lulus dari TIN IPB, dan saya juga ikut jadi pembimbing lapangnya. Ini betul-betul pelaku ya. Jadi bagaimana tadi misalkan saya tidak mau kehilangan nilai protein karena suhunya terlalu tinggi seperti itu. Nah, itu bisa waktu yang lebih pas berapa bisa berdiskusi dengan Mas Ramzi karena memang nanti kemarin tugas akhirnya membahas tentang itu. Demikian ya Bapak Ibu, kita sudah lewat sedikit dari jam 4. Izin kalau diperbolehkan kita cukupkan materi HAZOP. Insya Allah semua sudah saya sampaikan dan nggak usah khawatir kalau ada beberapa poin yang Bapak Ibu masih belum jelas, itu nanti memang porsinya BIMTEK ya. Di bimbingan teknis kita akan betul-betul masuk lebih dalam lagi untuk mengerjakan form-form yang ada di HAZOP ya. Insya Allah kita hari Jumat ketemu lagi dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Bambang. Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih, Bapak Pak. Ibu. Terima kasih Pak Bambang. Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Fitri. Sama-sama Pak Karimanto. Terima kasih Bapak Ibu peserta. Mungkin izin saya tutup sekali lagi. Terima kasih kepada pimpinan dan staf asisten Deputi Pengembangan SDM UKM, Deputi UKM, Kemenkop UKM yang telah mengadakan acara Capacity Building Kelas UKM. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta yang stay dari awal sesi 1 hingga sesi 6 terakhir hari ini. Mungkin nanti untuk BIMTEK dan seleksi untuk uji kompetensi akan diinfokan di berikutnya. BIMTEK akan diadakan di tanggal 1 September dan 2 September, yaitu hari Jumat dan Sabtu. Jadi Bapak Ibu mohon bisa stay di tanggal tersebut, nanti akan ada info selanjutnya dari tim. Terima kasih Bapak Ibu, selamat istirahat, dan juga Bu tugasnya Fitri, jangan lupa dikumpulkan. Terima Bu kasih. Fitri, Oh minta iya, tolong itu materi yang sesi 5 dan 6 itu kan tidak bisa saya download ya karena saya terbatas HP. Tapi juga betul. tidak ada muncul di kegiatan saya di akun kelas kampus UKM. Apakah bisa di-share ya, Bu? Oh iya, untuk Bapak Ibu peserta yang menggunakan device HP dan tidak bisa mengakses materi melalui chat Zoom, mungkin nanti ditunggu untuk sistemnya sedang diperbaiki, tidak bisa di hari ini, memang Bapak Ibu mungkin bisa diakses di besok, begitu. Mungkin seperti Oh, itu. Iya. kalau di tele atau karena kan ada post-test ya, Bu ya. Oh Jadi di iya, situ kan kita betul. ada petunjuk-petunjuk yang cara bikin. Iya, itu Iya. gimana baiknya ya, Bu? Mungkin nanti saya perlu minta izin dulu ke tim Kemenkop karena hanya beberapa orang yang diberi akses untuk kirim file di Telegram, Ibu. Jadi nanti mungkin saya bisa minta bantuan dari tim Kemenkop untuk mengirimkan materinya. Mungkin seperti itu ya, Ibu. Minta tolong Bu Fitri sebelum jam 12 malam, takutnya nanti ditutup. Siap. Baik, Ibu. Makasih banyak Bu Fitri. Sama-sama. Dan jangan lupa untuk post-testnya diisi ya, Bapak Ibu, serta evaluasi kegiatan. Baik, terima kasih. Sehat Oke, selalu. Mbak Fitri. Terima kasih, Ibu. Izin live Bu Fitri. Terima kasih. Iya, Ibu. Sama-sama.